Dan yang paling penting buat teman-teman untuk bisa terus semangat untuk menghadapi masalah apapun, terlebih masalah tugas adalah gue bisa memisalkan seperti ini. Jika kamu menganggap masalah itu besar, otomatis kamu mengecilkan Tuhan. Ya, tapi kalau kamu secara sadar mengatakan bahwa Tuhan itu besar, maka otomatis masalah itu akan menjadi kecil dengan sendirinya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita membahas lagi tentang dunia mahasiswa yang pasti nggak bisa lepas dari yang satu hal ini, yaitu namanya tugas. Ya, jadi kuliah identik dengan yang namanya tugas. Ya, bahkan sampai di semester 8 atau semester akhir sekalipun ada satu tugas yang menunggu yang menjadi hantu gitu ya, tanda kutip, buat mahasiswa, hampir seluruh mahasiswa pastinya. Itu adalah yang namanya skripsi, entah itu proyek akhir atau mungkin tugas akhir ya, atau mungkin disertasi atau apapun ya. Bagaimanapun juga ini dia kampus yang menyediakan yang namanya step terakhir untuk lulus dengan yang namanya tugas. Jadi teman-teman, tugas ini harus sebenarnya kita bisa jinakkan. Tugas ini harusnya bisa kita akalin bagaimana caranya supaya kita juga tidak menjadikan ini masalah atau penghalang atau penghambat buat kita lulus ya. Namun terkadang ada beberapa penyebab yang membuat kita pada akhirnya susah sekali untuk menyelesaikan yang namanya tugas tersebut ya. Jadi di video kali ini gue akan membahas itu, penyebab apa saja yang biasanya membuat kita merasa sulit untuk menyelesaikan tugas kita, dan seperti apa tipsnya yang ingin gue bagikan. Namun teman-teman, sebelumnya berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, hal pertama yang pastinya membuat kita mentok dalam mengerjakan tugas itu tak lepas dari namanya mengantuk ya. Ya normal saja, sehari kita biasanya idealnya untuk bisa istirahat tidur itu adalah di 8 jam sehari. Namun terkadang ada begitu banyak pekerjaan kita, selain harusnya kuliah dan mengerjakan tugas, kita juga harus mengikutinya. Ini yang memang membuat mahasiswa itu terkadang kelihatan kelelahan, terlebih kalau misalnya berbicara dengan yang namanya laptop, pengerjaan atau tugasnya ini harus di depan laptop, mata kita pasti lelah ya. Jadi solusinya dari gua ya teman-teman, tetap saja harus beristirahat terlebih dahulu, jangan paksakan ya. Bagaimanapun juga ini bukan mesin, tubuh kita yang bekerja, tubuh itu butuh sekali yang namanya istirahat, termasuk mesin juga pastinya butuh istirahat. Jadi teman-teman kalau memang harus tidur 1-2 jam terlebih dahulu, tidurlah. Yang paling penting adalah kenali waktu yang tersedia buat teman-teman. Jadi jangan sampai juga terikut-ikut sama teman-teman yang lain. Ya teman-teman lain bisa mengerjakan seperti ini hanya berapa jam saja, kenapa gua nggak bisa? Ya kalau itu bisa memotivasi, kenapa enggak? Namun jangan jadikan itu sebagai beban baru buat kamu. Terlebih lagi karena kamu nggak mengenal yang namanya kemampuan tubuh dalam bekerja. Ya, ada mahasiswa kita yang memang imunnya masih lebih bagus, atau misalnya tidak memiliki penyakit-penyakit ya di belakangnya, sehingga dia bisa menyelesaikan dalam waktu yang dia bisa selesaikan. Tapi tidak berarti kamu juga akan sama. Jadi kenali diri kita. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam pencapaian yang namanya kesuksesan, terlebih karir kita, gue selalu tekankan sama teman-teman mahasiswa, bijaklah dengan mengedepankan yang namanya kesehatan. Nah, berikutnya hal yang membuat kita pada akhirnya nggak bisa ngerjain tugas kita, teman-teman, yaitu adalah karena kita sering sekali pada akhirnya kelelahan atau capek gitu ya. Nah, jadi kalau saran gue, ketika memang teman-teman lelah atau capek, cobalah dulu terlebih dahulu untuk stretching gitu ya. Ya tidak ada salahnya, karena memang hati-hati dengan yang namanya rutinitas pekerjaan yang duduk-duduk terus. Terlebih kita kayak kita dosen, banyak juga ya dimana waktu kita habiskan dengan duduk di bangku, ini bahaya. Jadi ada baiknya memang ya kita lebih sering stretching gitu ya. Stretching di tempat dimana kita bekerja, banyak cara yang bisa kita lakukan. Atau yang kedua, misalnya kalau kita mau tiduran, coba saja rentangkan kaki kita ke atas ya, dengan cara seperti itu supaya aliran darahnya juga semakin lancar. Atau mungkin misalnya teman-teman bisa
merendam kaki dengan air hangat itu akan menjadi sangat bagus ya, supaya kita punya tubuh rileks. Terlebih lagi kalau kita sudah tubuhnya rileks, pikiran kita juga akan sangat-sangat tenang nih. Nah intinya teman-teman, di poin kedua ini teman-teman lah yang harus mengerti tentang bagaimana kerja dari tubuh teman-teman dan bagaimana bebannya sebenarnya yang harus teman-teman selesaikan ya. Jadi jangan juga terlalu sering bergadang gitu ya teman-teman. Kalau bisa dikurang-kurangin yang namanya begadang, bagaimanapun juga ini mempengaruhi kemampuan berpikir ya. Jadi maksud gua adalah teman-teman pada akhirnya juga harus memperhatikan asupan makanan. Jadi jangan sembarang juga makan makanan yang memang kurang bergizi gitu ya. Walaupun teman-teman hidup di kosan gitu, walaupun jauh dari orang tua, anak perantauan, tapi yang namanya memperhatikan jenis makanan yang teman-teman makan ini sangat penting, karena tubuh kita butuh asupan ya. Mesin saja dia butuh yang namanya oli supaya lebih istilahnya lancar atau lebih mudah bekerjanya, apalagi tubuh kita. So teman-teman harus memperhatikan yang namanya asupan makanan dan juga menghindari kerja begadang atau terlalu sering bergadang. Dan juga yang pastinya teman-teman harus bisa yang namanya memanage untuk mengerjakan yang mana pekerjaan atau tugas yang ringan terlebih dahulu gitu ya. Ya memang skala prioritas harus ada, jadi teman-teman memang harus perhatikan yang mana menjadi deadline. Tapi kalau menurut pendapat gue, selama teman-teman mengerti yang namanya self management ya, bagaimana kerja pikiran teman-teman sendiri, teman-teman pasti akan mengerti pekerjaan atau mau menyelesaikan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Itu akan sangat membantu walaupun deadline-nya itu sudah menunggu. Tapi kalau kita bisa mengatur semuanya, ini akan menjadi lebih baik. Jadi mengenal bagaimana kemampuan diri, bagaimana mengenal kemampuan berpikir, ini menjadi sangat penting buat mahasiswanya. Nah berikutnya teman-teman, hati-hati, ini yang paling sering juga terjadi buat teman-teman mahasiswa, yaitu adalah sakit. Sakit sering sekali jadi penghambat gitu ya, dimana teman-teman misalnya lagi senang-senangnya mengerjain tugas gitu ya, lagi semangat-semangatnya ternyata harus sakit. Nah ini makanya kenapa dari awal gue sudah mengatakan bahwa mengenal bagaimana tubuh kita, terlebih mengenal bagaimana kerja tubuh kita itu sangat penting. Jadi sering sekali kita terlalu semangat tapi tidak atau kurang bijak bagaimana untuk menyelesaikan atau mengelola supaya tugas kita ini selesai. Jadi teman-teman, kalau menurut pendapat gua, ketika teman-teman masih sedang sakit sedikit saja, fokuslah bagaimana untuk bisa menyembuhkan terlebih dahulu. Kalau memang penyakit itu berat, minta tolong teman-teman sekosannya atau teman-teman yang bisa dihubungin bisa membawa ke rumah sakit terlebih dahulu ya. Jadi jangan terlalu berpikir bagaimana nantinya tugas gua, bagaimana no ya. Sekali lagi, safety always comes first. Jadi selalu kesehatan dan keselamatan teman-teman menjadi prioritas ya. Mau itu yang namanya tugas, mau itu namanya kuliah teori praktek, mau itu namanya skripsi. Kalau menurut pendapat gua, semua kesuksesan di ke depan itu tergantung dari yang namanya kesehatan teman-teman. Gak ada gunanya kalau teman-teman sukses besok ke depan tapi pada akhirnya banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Jadi mendingan kita harus bisa menginvest kesehatan kita saat ini supaya sukses ke depan yang sudah jadi milik kita jauh lebih fresh, jauh lebih sehat, dan bisa berbagi kepada orang-orang kita sayang dan juga kepada junior-junior kita. Nah berikutnya teman-teman, kita biasanya pastinya jenuh gitu ya. Ini suatu hal yang manusiawi dan tidak hanya mahasiswa saja yang merasakan hal ini gitu ya. Kita sebagai dosen pun dalam sebuah pekerjaan kita yang namanya jenuh itu pasti ya. Jadi beda-beda setiap orang untuk mengatasi kejenuhannya. Namun kalau saran gue terhadap teman-teman mahasiswa, ayo teman-teman, kamu harus bisa mengambil waktu yang terbaik. Kalau misalnya gue dulu waktu jadi mahasiswa, gue akan terkoneksi dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya komedi gitu. Jadi gue akan menghubungkan diri gue akan menonton yang namanya film-film komedi supaya otak-otak dari otak gue itu juga tidak terlalu tegang gitu ya. Dengan ketawa itu jelas dia akan mengurangi stres. Ini secara psikologi hukumnya ya. Tertawa gitu ya, tersenyum secara tulus, ini bisa membuat yang namanya otot-otot di otak kita ini menjadi lebih rileks dan lebih santai. Dan ini penting sekali untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi kalau teman-teman yang lain juga punya kebiasaan lain seperti jogging gitu ya, ya silakan saja lakukan. Kalau gue memang senang sekali dengan namanya jogging, jadi olahraga pun gak harus berat-berat. Sebenarnya lakukan saja jogging selama 30 menit atau setengah jam setiap harinya, terutama di pagi hari, itu akan sangat-sangat membantu. Ya, olahraga jogging tidak hanya menyehatkan, tapi justru kadang
membawa kita kepada ide-ide baru. Kita lebih fresh gitu ya, melihat alam di sekeliling kita melihat orang lain juga beraktivitas pada saat jogging. Terkadang kita menemukan ide-ide, kita menemukan jalan-jalan yang efektif, yang ya ringkas untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, atau juga teman-teman penting untuk melakukan yang namanya perubahan tempat kerja. Contohnya kalau selama ini bekerja di kos-kosan dan atau di perpus atau di gedung dari kampusnya, cobalah sekali-sekali untuk berada di tempat semacam kafe gitu ya, atau di perpustakaan di luar dari perpustakaan kampus sendiri. Jadi bagus buat kita untuk mengalihkan tempat bekerja kita, sehingga kita benar-benar bisa lebih dapat ide, dapat suasana baru, kondisi baru. Ini sangat-sangat membantu tentunya. Nah, berikutnya teman-teman, yang pastinya persoalan pribadi. Gue hanya mau katakan setiap kita manusia pasti punya yang namanya persoalan pribadi tuh. Jadi kalau mahasiswa paling banyak mungkin lebih masalah kepada relationship gitu ya, atau pacaran. Jadi sering sekali pacaran ya, entah itu pasangannya selingkuh, entah itu dia dicuekin, entah itu pada akhirnya lebih pasangannya lebih pingin diam dulu gitu ya, macam-macam. Jadi ini sering sekali mengganggu, membuat kita mentok, atau bahkan kita pada akhirnya tidak mau lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Namun gue hanya bisa katakan buat teman-teman yang fighter, petarung-petarung ya, ingatlah bahwa semua masalah di dunia ini sepaket dengan solusi Tuhan kasih. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, Tuhan sudah memberikan. Tapi terkadang banyak manusia yang fokus hanya pada masalahnya saja, mereka lupa untuk fokus pada solusinya. Jadi ketika teman-teman punya masalah, ingat orang-orang lain di sisi dunia manapun saat ini punya masalah juga. Namun selalu ada orang-orang yang menjadi pecundang untuk tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi ada juga dan banyak bahkan orang-orang yang memang menjadi pemenang untuk setiap masalah-masalahnya, karena mereka tahu ya bagaimana untuk memecahkan masalah mereka. Terlebih lagi mereka tahu tidak mudah menyerah, tidak mau menyerah bahkan ya. Jadi mereka selalu saja untuk fokus kepada solusi-solusinya. Nah, yang terakhir ya, membuat penyebab kita kenapa mentok di tugas biasanya adalah ketika kita memang butuh bantuan. Ketika kita merasa bahwa kita sedang dalam kondisi stuck, nggak tahu mau ngapain lagi nih ya. Pastilah teman-teman mahasiswa nih ngerasain banget gitu loh. Kadang kita merasa bahwa kok kayaknya boring banget ya, rasanya kayak sudah tidak ada lagi solusi atau hal yang bisa membantu kita menyelesaikan. Jadi kalau dari gua, solusinya teman-teman, kamu butuh yang namanya berteman, kamu butuh namanya teman berpikir, teman curhat ya. Kalau memang teman curhat itu adalah dosen yang menjadi panutan kamu, atau yang memang kamu dekat dengan dosennya, langsung datangin dosennya dan minta bantuan. Kalau memang menurut kamu ke orang tua, lakukan, telepon orang tua ya, atau samperin, karena tatap muka langsung akan lebih mudah dan lebih bagus untuk kamu menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau memang kamu punya teman curhat, teman mahasiswa juga, udah datangin juga. Jadi teman-teman, sekali lagi, kita dalam hidup ini pasti butuh bantuan, perlu sekali kita yang namanya meminta bantuan kepada orang lain. Jangan segan. Makanya ketika kita sehat-sehat saja, ketika kita dalam keadaan tidak tertekan, penting buat kita untuk berteman kepada siapa saja. Jadi kita nggak tahu nih dengan siapa nanti pada akhirnya kita minta tolong, atau dengan siapa nanti orang lain akan meminta tolong kepada kita ya. Jadi yang paling penting adalah langsung jangan tunda, jangan biarkan kamu memaksakan diri untuk memecahkan masalah kamu sendiri, karena sebenarnya orang lain di luar diri kamu mungkin pernah punya masalah yang sama, dan mereka punya trik yang mungkin kamu butuhkan, dan mungkin kamu juga harus melakukan hal yang sama, melakukan trik yang sama, supaya teman-teman bisa kembali lagi pada fokus menyelesaikan tugas dan bisa sampai kepada tujuan teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu saja sekiranya sharing kita untuk saat ini. Jadi teman-teman, terakhir gue hanya mau katakan, masalah tidak akan pernah ada habisnya selama kita masih hidup. Jadi tempat dimana kita terbebas dari masalah adalah ketika kita sudah, maaf kata, meninggal ya. Dan yang paling penting buat teman-teman untuk bisa terus semangat untuk menghadapi masalah apapun, terlebih masalah tugas, adalah gue bisa memisalkan seperti ini. Jika kamu menganggap masalah itu besar,
otomatis kamu mengecilkan Tuhan. Ya, tapi kalau kamu secara sadar mengatakan bahwa Tuhan itu besar, maka otomatis masalah itu akan menjadi kecil dengan sendirinya. So, teman-teman, jadilah pribadi yang lebih percaya diri, terlebih percaya diri karena kamu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kamu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Ow.